lupa subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Hai, namaku Nadia. Aku adalah seorang mahasiswi, dan pada hari ini aku ingin menceritakan mengenai pengalamanku yang terjadi pada tahun 2017. Jadi pada saat itu, aku sedang magang di hari terakhir. Saat itu, bulan Mei pada tahun 2017. Aku mendengar kabar yang sangat tidak mengenakan. Nenekku meninggal, dan dia berada di luar daerah. Aku yang panik pun segera bergegas ke bandara dan terbang ke daerah untuk melihat nenekku untuk terakhir kalinya. Sesampainya di sana, tentu semua orang di sekitar saya berduka. Kemudian, kami pun menginap di rumah nenek. Lalu saya dan keluarga saya pun memutuskan untuk menginap di rumah nenek selama 7 hari. Pada hari ketiga, menurut adat kami, itu harus pergi ke kuburan tempat jenazah disemayamkan pada jam 3 dan diharuskan untuk kembali ke rumah sebelum matahari terbit. Jadi, semalam sebelumnya, ibu saya sudah berkata, "Nak, nanti saat kami semua pergi, Mama akan bangunin kamu, dan saat itu tolong kamu pindah ke kamar tengah, karena sepupumu masih kecil. Tolong jaga dia ya selama kami pergi." Lalu saya pun mengiyakan. Lalu menjelang jam 3, ibu saya pun membangunkan saya, dan saya pun mematuhi peraturannya. Saya berpindah ke kamar yang tengah, di mana sepupu saya tidur. Saat itu, ibu saya kembali berpesan, "Ingat ya nak, sampai sebelum matahari terbit, baru kami akan balik." Lalu mereka semua pun berpamitan dan pergi meninggalkan saya berdua dengan sepupu saya yang sudah tertidur lelap. Samar-samar, aku masih mendengar suara mobil yang mereka pakai dinyalakan, kemudian pergi meninggalkan rumah. Saat itu saya benar-benar sadar dan saya berusaha untuk tidur kembali setelah dibangunkan. Namun tidak semudah itu. Karena memang saya bukan tipe orang yang mudah untuk tidur terlelap setelah terbangun. Kemudian 10 menit setelah mobil tersebut pergi, saya mendengar suara mobil yang digunakan oleh ibu saya dan keluarga besar saya kembali ke halaman rumah. Dalam hati saya berpikir, "Loh, kok udah balik? Bukannya harusnya sebelum matahari terbit?" Tidak lama setelah itu, terdengar suara pintu mobil tertutup dan juga suara keluarga besar saya berbincang-bincang. Saya bisa mendengar seluruh percakapan mereka, namun saya tidak mendengar suara ibu saya. Mereka tidak berbicara dalam bahasa Indonesia, melainkan dalam bahasa daerah, yang kebetulan saya mengerti. Kemudian dari semua suara itu, ada satu suara yang bertanya dengan lantang, "Di mana anaknya?" Dan saya kenal jelas bahwa itu adalah suara paman saya. Kemudian saya mendengar satu suara laki-laki berkata, "Dia ada di kamar tengah." Dan yang saya kenali sebagai suara kakek saya. Setelah percakapan itu, tiba-tiba seluruh rumah menjadi hening. Hening yang tak tertahankan, yang benar-benar sangat memekikkan telinga. Saya mulai merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, saya yang tidur membelakangi pintu dan menghadap ke arah saudara saya, merasa ada suatu sosok di belakang saya. Sosoknya tinggi dan besar, dan saya tidak bisa melihat wajahnya, melainkan saya tahu
Seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki terlihat hitam. Saat itu, saya benar-benar sangat ketakutan. Namun saya percaya Tuhan pasti melindungi saya. Maka saya berdoa dalam hati dan sambil memperhatikan ke arah sepupu saya. Karena jujur saya khawatir bahwa kaki sepupu saya tiba-tiba akan ditarik. Itu dalam pemikiran saya. Karena itu saya benar-benar berdoa sambil melihat ke arah dia. Lalu setelah itu, saya merasakan apa yang disebut oleh orang-orang sebagai ketindihan. Itu bukanlah ketindihan pertama saya, namun itu adalah ketindihan pertama yang saya alami dalam keadaan saya sadar sepenuhnya. Saat itu benar-benar sangat mengerikan. Saat ini, selama saya mengalami ketindihan saat ketiduran, saya selalu menyangkal dengan berkata bahwa ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Namun kali ini, saya alami dalam keadaan tersadar dan saya benar-benar tidak bisa berpikir alasan lain mengapa saya mengalami hal ini. Lalu setelah saya terus-terusan berdoa menurut keyakinan saya, akhirnya dia pun pergi. Lalu akhirnya sekitar jam 5, keluarga saya pun kembali seluruhnya dan kali ini benar-benar kembali. Kemudian saya pun bertanya kepada ibu saya, "Mah, emang tadi jam 3 kalian sempat balik ke rumah?" Lalu ibu saya pun berkata, "Kok kamu nanya gitu? Kan mama udah bilang berkali-kali bahwa kami gak akan kembali sampai sebelum matahari terbit, yaitu sekitar jam segini, jam 5-an. Kemudian paman saya yang merupakan papa dari sepupu saya berkata, "Kenapa? Kamu diganggu ya?" Saya berkata, "Iya om, bener, saya diganggu." Lalu paman saya berkata, "Kayaknya om tahu deh, yang ganggu kamu tinggi besar, terus warna badannya seluruh tubuh hitam gak?" Lalu saya pun berkata, "Iya om, bener." Kemudian om saya pun kembali melanjutkan perkataannya. "Oh, dia memang kayaknya biasa deh. Soalnya saya memang sering dengar ceritanya kalau dia memang suka ganggu orang saat orang-orang sedang mengalami kedukaan yang seperti ini." Jadi kesimpulannya, tidak semua hal bisa dirasionalkan, karena memang ada hal-hal yang di luar logika, seperti yang saya alami, yaitu sleep paralysis dalam keadaan tersadar sepenuhnya.